Sriwijaya FC mengapresiasi keputusan PSSI yang resmi mengumumkan penundaan kompetisi Liga 2 hingga Februari 2021 mendatang. Sudah adanya kejelasan tersebut, manajemen Sriwijaya FC sudah memiliki gambaran untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Jika penyelenggaraan kompetisi Liga 2 mulai bergulir pada Februari tahun depan, Sriwijaya FC berencana memanggil pemain dan pelatihnya pada Desember 2020. Jeda waktu 2 bulan sebelum bergulirnya kompetisi akan dimanfaatkan untuk mempersiapkan pasukan Sriwijaya FC. Manajemen mengakui penundaan kompetisi sampai 2 kali memberikan dampak besar pada kesiapan tim. Kalau secara teknis persiapan tim menjadi berantakan ya, artinya kemampuan pemain dalam sisi fisik, dalam organisasi bermain, kepaduan mereka dalam keseharian itu kan sudah terbentuk jauh-jauh sebelum kompetisi ini dihentikan. Sekarang kompetisi ini dihentikan ya otomatis berpengaruh pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tim tentu dirugikan lah ya secara teknis persiapan. Meski sudah diliburkan, manajemen Sriwijaya FC mengingatkan pemainnya untuk tetap profesional, menjaga kondisi tubuh, dengan melakukan latihan mandiri di kampung halaman masing-masing. Meski memiliki karir cemerlang sebagai pesepak bola profesional di tanah air, bintang timnas Indonesia Beto Gonçalves mulai memikirkan masa depannya jika sudah pensiun. Beto rencananya akan mengikuti kursus kepelatihan lisensi C pada awal bulan November ini. Beto Gonçalves mengakui ini sebagai bekal jika ia sudah gantung sepatu. Tak mau jauh dari dunia yang sangat dicintainya, Beto berencana akan meneruskan karirnya sebagai pelatih. Ya, karena kita harus pikir ke depan juga ya. Kita belum tahu ya masa depan. Saya nggak tahu buat sesuatu yang selain sepak bola. Makanya kesempatan ya. Buat lisensi, siapa tahu nanti kalau sudah pensiun, ada kesempatan jadi pelatih. Ya, saya sudah siap. Karena selama saya hidup ini saya cuma tahu main bola saja. Dengan kondisi fisik yang masih prima di umurnya yang menginjak 39 tahun, Beto Gonçalves mengaku masih sanggup untuk bermain di kompetisi sepak bola tanah air hingga 3 tahun ke depan. Manajemen Sriwijaya FC meminta PSSI dan PT LIB untuk memberikan kepastian pada bulan November nanti apakah kompetisi bisa dilanjutkan atau kompetisi musim ini terpaksa harus dihentikan. Tak hanya itu, sikap PSSI dan operator liga yang masih menggantung nasib kompetisi sangat disayangkan oleh manajemen Laskar Wongkito. Hal ini tentunya sangat merugikan semua pihak mulai dari pemain, pelatih hingga klub yang sudah banyak melakukan persiapan. Ya, dampak yang paling besar ini kan merugikan klub, merugikan pelatih dan pemain yang sudah mempersiapkan secara moral, material, waktu berapa bulan ini untuk persiapan. Semuanya menjadi buyar dikarenakan belum jelasnya jadwal kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dilaksanakan. Sriwijaya FC mengakui hingga saat ini mereka belum ada komunikasi terbaru baik dengan PSSI maupun PT LIB terkait kelanjutan kompetisi. Manajemen Sriwijaya FC akhirnya kembali memilih untuk meliburkan para pemainnya di tengah masih belum ada kepastian berlangsungnya kompetisi kasta kedua tanah air. Bahkan para pemain Laskar Wongkito diizinkan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Meski para pemain diliburkan, manajemen Sriwijaya FC memastikan tetap akan memenuhi hak para pemain, terutama yang terkait dengan kontrak kerja. Manajemen Sriwijaya FC meminta para pemain dan jajaran pelatih untuk tetap menjalin komunikasi. Perpisahan ini kita sudah kasih rambu-rambu kepada pemain soal komitmen Sriwijaya FC, hak dan kewajiban kita akan tuntaskan. Jadi jangan ada keraguan di sini sehingga pemain dengan lega meninggalkan bumi Sriwijaya. Para pemain diberikan libur mulai awal pekan ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Para pemain baru akan kembali berkumpul jika sudah ada kepastian dimulainya kompetisi.
Setelah dipastikan tak adanya kompetisi musim ini, manajemen Sriwijaya FC meliburkan pemainnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Namun pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Talib tetap meminta pemainnya untuk menjaga kebugaran tubuh dengan melakukan latihan mandiri di kampung halaman masing-masing. Hal itu dilakukan karena saat ini pemain Sriwijaya FC tengah berada dalam performa puncaknya. Jika tidak dijaga, kondisi pemain akan kembali turun. Semuanya saya harapkan dalam posisi libur tetapi aktif ya, maksudnya liburnya aktif, tidak harus kita itu tidak latihan, tetapi mereka di rumah atau di kampung mereka, di kampung halaman mereka masing-masing tetap pada latihan. Akhirnya PSSI dan PT LIB memastikan kompetisi sepak bola baru akan bergulir kembali pada Februari 2021 nanti. Kepastian ini membuat sejumlah klub kontestan Liga 1 dan 2 membubarkan timnya. Manajemen Sriwijaya FC gelar rapid test untuk seluruh pemain dan ofisial tim. Tes cepat digelar untuk memastikan seluruh pemain dan ofisial dalam kondisi sehat dan bebas dari COVID-19. Ada 40 pemain dan ofisial tim yang mengikuti tes cepat ini. Dari hasil rapid test, seluruh pemain dan ofisial Laskar Wongkito dalam kondisi baik karena dinyatakan non-reaktif COVID-19. Rapid test merupakan kewajiban yang harus dilakukan, tak terkecuali tim sepak bola karena pandemi COVID-19. Paling tidak dengan kita melakukan pemeriksaan ini, ya, kita tahu kondisi pemain kita, kebugaran sama kesehatan individu masing-masing ya di dalam pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana mereka melakukan protokol kesehatan yang baik. Dari hasil rapid test yang sudah dilaksanakan pagi hari ini, ya, alhamdulillah sebagian besar ya semuanya non-reaktif. Selain di tes cepat, manajemen Sriwijaya FC mengharuskan seluruh pemain dan ofisial tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M di dalam dan di luar lapangan. Mengusir kejenuhan karena ketidakjelasan nasib kompetisi Liga 2 musim ini, pemain Muba Babal United menggelar latihan golf bersama. Meski terlihat kesulitan saat bermain golf, pasukan Muba Babal United menikmati sesi bermain golf kali ini. Iksan Kurniawan, pemain MBU, mengakui terhibur dengan agenda bermain golf. Terlebih, aktivitas di luar belati seperti ini bisa menjadi sarana untuk mengusir kejenuhan. Ya, ini bagus ya buat kita ya, buat latihan untuk beda cabang olahraga, refreshing pemain ya. Jadi dengan jelasnya liga, mungkin latihan-latihan ganti cabur seperti ini adalah refreshing buat kita sendiri. Ini sulit lah ya, kalau bola kan bolanya lebih besar kan. Kalau ini bola-bola lebih kecil, pastinya butuh konsentrasi dan timing yang lebih tepat ya. Pasukan Muba Babal United memilih masih menggelar latihan rutin seperti biasa, meski saat ini belum mendapat kepastian kompetisi kembali bergulir. Berbeda dari latihan biasanya, Sriwijaya FC menggelar fun game bowling di Bowling Center Komplek Olahraga Jakabaring, Palembang. Pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Talib sengaja mengajak timnya bermain bowling untuk menghilangkan kejenuhan dari latihan-latihan rutin biasa. Kombinasi latihan ini rencananya akan dilakukan rutin, sembari menunggu kepastian bergulirnya kompetisi. Ya, dengan kombinasi, dengan situasi berbeda, terus banyak dengan happy mungkin kita membuat tim kita selalu kondisif ya, dan selalu juga pada dasarnya tim ini menjaga kekompakan, kebersamaan dengan situasi yang berubah-berubah dengan permainan happy begini. Rencananya akhir pekan nanti, Sriwijaya FC mengagendakan laga uji coba menghadapi salah satu tim asal Kabupaten Pali di Stadion Atletik Luar Jakabaring, Palembang.